Iya, Shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa malam hari ini, dan saya berterima kasih buat saudara yang terus setia ada di mesbah doa, tidak pernah berhenti berharap, tidak pernah berhenti memuji menyembah Tuhan, karena memang hanya itulah kekuatan kita. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus mencari hadirat Tuhan. Biar kita mau memandang wajahnya dan berjumpa dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang berdaulat. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bahkan tidak ada satupun yang gagal dari rencana-Mu atas hidup kami. Bawa hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Bawa hati kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup dalam segala perkara. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bapa, ajar kami terus percaya dan berharap bahwa Engkau masih Tuhan yang sanggup. Engkau pasti sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hidup kami Tuhan.
Bahkan di saat ketika kami tidak sanggup lagi Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terus bawa kami Tuhan di dalam pengharapan kepadamu, untuk terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan yang hidup. Kami tahu Engkau pasti sanggup dalam segala perkara Tuhan. Hari-hari ini lihat anak-anak-Mu yang terus berharap kepadamu. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat dan besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Mari sekali lagi saudara, kita mau katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, amin. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal, pasti sanggup. Haleluya. Untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan yang terbaik, hanya yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu yang berharap. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Allah yang hebat. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Kau luar biasa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, oh pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari percaya saudara dengan iman bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Amin Tuhan, kami percaya. Oh, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu mula yang terbaik bagi kami. Walau seringkali tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, amin. Sekalipun kami melewati cobaan dan persoalan, kami mau tetap percaya waktu-Mu itu yang terbaik. Mari sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan dalam segala keadaan. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Kami mau terus percaya kepadamu, kami mau terus berharap kepadamu Bapa. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan yang terbaik bagi kami. Jagai terus hati dan hidup kami Tuhan, agar kami sabar menunggu waktu Tuhan di hidup kami. Kami tahu Bapa, kami telah melihat betapa banyak anugerah Tuhan di hidup ini. Bahkan kami telah menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa Engkau yang terbaik bagi hidup kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan tempat kami berteduh selain kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, lebih lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
limpahkan buat kami. Terlalu besar Tuhan apa yang sudah Tuhan buat di hidup kami. Keajaiban-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, tidak ada lain yang kami rindukan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Lihat hati dan hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa mengerti bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Keselamatan yang Kau berikan buat kami itu anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, angkat hatimu pada Tuhan, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti dengan pikiran kami. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Bahkan hari-hari ini biar kami boleh semakin lebih lagi mengerti isi hati-Mu lewat firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Engkau mau berbicara bagi kami dan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Selamat malam yang baru datang, baru bergabung malam ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di Mesbah Doa. Kita akan meneruskan kembali pembacaan kita dari kitab Yesaya, sekarang Yesaya 20 saudara ya. Judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Ternyata belum selesai juga urusan ini Mesir dan Ethiopia ya. Saudara, pasal yang ke-20 ayat yang pertama berkata begini, pada tahun ketiga ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung ya dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, ayat yang ketiga, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan
dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda. Ya, Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka, dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur, dan bagaimana mungkin kami akan terluput. Saudara, Sargon II adalah Raja Asyur, ya, dari tahun 722 sampai 705 sebelum Masehi. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 711 Masehi. Yesaya secara jelas mengingatkan Yehuda agar tidak bersandar pada persekutuan asing untuk melindungi mereka. Perintah Allah kepada Yesaya untuk berjalan dengan telanjang selama 3 tahun merupakan pengalaman yang memalukan. Allah memakai Yesaya untuk menunjukkan kehinaan yang akan dialami oleh Mesir dan Ethiopia di tangan Asyur. Namun pesan itu sebenarnya adalah untuk Yehuda. Jangan mengandalkan pemerintah asing atau engkau akan dipermalukan seperti ini oleh para penawanmu. Pemerintahan dan institusi manusia tidak akan pernah bisa menggantikan kekuasaan Tuhan. Tuhan meminta Yesaya untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya memalukan dan tidak masuk akal. Tapi itulah kadangkala Tuhan meminta kita untuk mengambil langkah-langkah yang tidak kita mengerti. Kita harus mentaati Tuhan dengan iman yang penuh percaya pada Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang keliru. Beberapa ahli mengatakan nubuatan ini digenapi melalui kejatuhan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Namun ahli lain mengatakan bahwa ini adalah nubuat tentang pemberontakan Babel terhadap Asyur sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Saudara, seandainya nubuatan itu merujuk pada kejatuhan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, ini mungkin menggambarkan perjamuan dalam Daniel pasal yang ke-5. Ya, saudara, jadi kita melihat di sini apa yang Tuhan suruhkan kepada Nabi Yesaya, ya, seolah-olah tidak masuk akal. Dia disuruh berjalan, ya, dengan tidak memakai kasut, ya, telanjang kakinya juga, untuk menggambarkan sebuah keadaan ketika nanti, ya, Yehuda itu, ya, mengandalkan kekuatan aliansi negara asing yaitu Mesir dan Asyur. Tuhan akan memperlihatkan keadaan Mesir dan Asyur itu akan seperti itu. Yaitu adalah keadaan di mana seseorang dipermalukan. Dan kemana lagi mereka harus meminta perlindungan. Sedangkan orang yang mereka harapkan, yang terlihat di depan mata, yang mereka harapkan sudah menjadi seperti itu, kata firman Tuhan. Ya, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia sebagai pokok pengharapan mereka. Ya, mereka menaruh harapan itu, tetapi ketika dipermalukan seperti itu, firman ini berkata, di mana lagi kebanggaan kita? Beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Terus kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan dan melarikan diri untuk boleh diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami bisa terluput? Orang-orang Yehuda, ya, Tuhan menginginkan mereka itu hanya berharap pada Tuhan, tapi sesungguhnya mereka melarikan diri dan berharap kepada bangsa-bangsa asing, dan Tuhan mempermalukan. Lihat, semua bangsa asing yang engkau taruhkan harapanmu telah menjadi seperti itu. Jadi untuk apa dan kepada siapa engkau mau melarikan diri?
Saudara, kita baca ayat yang pasal 21 sekarang, Yesaya 21. Ucapan ilahi terhadap Babel. Masih diulangi lagi ya saudara, ini Babel ya, kembali lagi. Ayat yang pertama, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tengah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Ayat yang kedua, suatu penglihatan yang kejam telah diberitahukan kepadaku. Penggarong, menggarong, perusak, merusak, majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Ya, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Saudara, beberapa ahli mengatakan nubuatan ini digenapi melalui kejatuhan Babel pada tahun 539. Namun ahli lain mengatakan itu terjadi pada tahun 700 sebelum Masehi. Seandainya nubuat itu merujuk pada kejatuhan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, ini mungkin akan menggambarkan perjamuan seperti di kitab Daniel, ini pasal 21. Ucapan ilahi terhadap Babel padang gurun di tepi laut seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan kejam diberitakan kepadaku. Penggarong, menggarong, perusak, merusak. Ayat yang ketiga, sebab itu pinggangku amat sakit mules menimpa aku, seperti sakit mules perempuan yang mau melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Ini adalah nubuatan yang akan terjadi untuk Babel kalau mereka juga terus hidup dalam kesombongan dan tidak bertobat. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari aku selalu, hari yang selalu kerindukan itu sekarang menggetarkan aku. Bahkan saudara, ketika keadaan orang terkutuk, sesuatu yang membahagiakannya pun akan menjadi sebuah malapetaka. Bahkan tidak membuat dia berbahagia. Hilang semua kebahagiaan. Orang yang hidup dalam murka Tuhan tidak akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Bahkan hal-hal yang bisa membahagiakan dulu sekarang tidak lagi bisa membahagiakan. Kenapa? Karena berada di bawah kutuk Tuhan. Mari kita semua bersama-sama berdoa senantiasa agar hidup ini tetap di dalam perkenanan Tuhan. Agar kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Babel, saudara. Bahkan sesuatu yang mengembirakan dulu. Di sini dikatakan dulu, malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Malam hari harusnya orang beristirahat, tetapi sekarang orang banyak yang takut dengan malam. Kenapa? Nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tersiksa di tempat tidur. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus menyatakan perlindungan dan penyertaannya bagi kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata di sana, orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Saudara, bayangkan orang sedang sibuk menyajikan hidangan, sedang mengatur tempat-tempat duduk untuk makan dan minum. Ini berbicara tentang sebuah keadaan di mana semua baik-baik, bahkan orang sedang akan menikmati sebuah pesta makan minum, sebuah keinginan duniawi, kedagingan, orang-orang sedang tidak memikirkan apa-apa. Tiba-tiba terdengar, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisaimu. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Di saat semua orang tidak siap dengan akan datangnya pandemi ini. Semua orang sedang makan, minum, berpesta pora, menikmati dunia ini. Mereka bahkan banyak yang tidak dekat dengan Tuhan, menikmati dosa, hidup dalam kenajisan. Mereka melakukan semua hal yang mengenakkan dagingnya. Tiba-tiba saudara, datanglah saudara yang namanya pandemi ini, sehingga semua kaget.
Ya bahkan banyak yang jatuh dan runtuh. Perusahaan raksasa jatuh tumbang semua. Semua nggak siap. Ya termasuk saya banyak mendengar pendeta-pendeta berkata kami nggak siap dengan keadaan ini. Ya belum punya channel online sehingga jemaatnya nggak tahu beribadah di mana ketika pandemi. Ya ketika sesuatu datang secara mendadak, sesuatu yang mengejutkan membuat orang itu tiba-tiba kaget. Aduh, ya tidak ada persiapan untuk semua ini, tapi itu datang. Saudara, inilah kehidupan. Bahkan kita juga akan melihat terus firman demi firman akan terus digenapi dalam kehidupan manusia. Tapi bagian kita adalah mari kita sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan. Mari kita terus menjadikan Tuhan sebagai tempat ya perlindungan kita, sebagai tempat perteduhan kita, sebagai tempat ya di mana kita itu merasa bahwa dekat dengan Tuhan itu ada kekuatan. Sebelum segalanya terjadi, makanya Alkitab berkata berjaga-jagalah dan waspadalah. Harusnya setiap saat, setiap menit kita berjaga-jaga. Supaya apa saudara? Kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Kenapa? Karena kita berjaga-jaga. Karena Alkitab berkata kedatangan Tuhan juga akan datang seperti pencuri. Ya kita bahkan tidak tahu, bahkan kalau bicara kedatangan Tuhan masih lama, yang namanya malapetaka, keadaan dunia yang terus berubah begitu cepat, kita nggak tahu. Bahkan hari-hari ini banyak orang minta didoakan, Bu, doakan kami. Kenapa, Bu? Kami tidak tahu sampai berapa lama kami akan dalam keadaan begini. Kami ini hanya tinggal tunggu waktu. Ya akan di PHK karena perusahaan mulai goyang. Akan ada hal-hal yang datang yang mengejutkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita siap dan berjaga-jaga, kalau kita terus hidup dalam pertobatan, maka semua itu tidak akan meruntuhkan atau membuat iman kita menjadi lemah. Sebaliknya, kita akan terus dekat dan bahkan lebih dekat dengan Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, sebab beginilah firman Tuhan, ya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Ayat yang ke-7, apabila dilihatnya pasukan pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan onta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan. Ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Saudara, Tuhan berkata, ya dalam hidup ini kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus terus waspada, kita harus terus mawas diri karena semua bisa terjadi dengan begitu cepat bahkan tanpa diduga. Tapi kalau kita mau bersiap-siap, kita mau mawas diri, maka semua itu tidak akan mengejutkan. Kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-10 saja. Ayat yang ke-9 berkata, lihat itu sudah datang sepasukan orang, ya, pasang-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kau dengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Saudara, ya bersyukur pada waktu itu mereka diingatkan lewat Nabi Yesaya. Diingatkan untuk bertobat. Tuhan kita, Tuhan yang masih terus berbicara sampai hari ini. Tuhan berbicara lewat apa? Firman. Dia berbicara lewat khotbah-khotbah. Dia berbicara lewat keadaan. Bahkan lewat virus corona ini Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia. Jangan anggap Tuhan tidak berbicara. Jangan anggap semua yang terjadi ini begitu saja. Ingat, Tuhan sedang berbicara kepada kita, anak-anaknya, dengan semua yang terjadi untuk terus membuka mata kita, melihat bahwa sesungguhnya memang waktu kedatangannya itu sudah sangat dekat. Mari kita berdiri sebagai pengintai. Mari kita terus melihat keadaan sambil berdoa dan berjaga-jaga supaya iman kita jangan sampai mati, apalagi tertidur. Jangan sampai jatuh. Berbahagialah mereka yang tetap kuat sampai kedatangan Tuhan. Mari saudara, kita mau
sama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kita mau berkata terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pakai hidup kami Tuhan untuk terus melihat waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang singkat. Kami sedang ada di hari-hari yang terakhir. Bagian kami terus berjaga-jaga. Biarlah kami terus menyadari betapa luar biasa anugerah-Mu terus mengingatkan kami untuk kami bertobat dan sadar. Terima kasih Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala perkara di hidup ini. Kami tahu bersama Engkau kami sanggup Tuhan, karena Engkaulah yang memampukan setiap kami Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi terima kasih Bapa. Apapun tantangan persoalan di depan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami, membawa kami keluar sebagai pemenang. Tuhan, terima kasih buat hari-hari ini Engkau yang memimpin kami, bahkan Engkau memimpin keluarga kami, bahkan keluarga demi keluarga malam hari ini yang terus berseru kepada nama Tuhan. Berkati setiap suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terjadi pertobatan dan hujan pertobatan di tengah keluarga rumah tangga kami. Tidak ada pertikaian, yang ada adalah kasih dan saling mengasihi. Kami berdoa terus berkati anak-anak kami yang bersekolah, beri hikmat Tuhan, kepandaian, supaya mereka Tuhan boleh terus bersekolah, menuntut ilmu walaupun lewat online. Tuhan memberkati guru-guru mereka. Tuhan juga memberkati semua Tuhan
Anak-anak kami yang mau kuliah, Tuhan yang menentukan setiap jurusan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan, untuk memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam jodoh mereka Tuhan, biarlah Tuhan menentukan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Karena pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Buat anak-anak kami Tuhan, Engkau yang menuntun mereka. Tuhan menuntun anak-anak kami yang juga mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Berkati juga setiap mereka yang ingin memiliki keturunan, memiliki anak. Tuhan, Engkau mempercayakan keturunan ilahi, dibukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan semua keluarga kami yang sedang ada dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah sakit apapun, Tuhan sembuhkan Bapa. Jamah setiap obat-obatan juga yang dipakai untuk boleh menyembuhkan, terutama berikan hati yang gembira Tuhan, agar mereka juga boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, para oma opa kami, terus bersuka cita di hari tua mereka, menjalani hidup dengan damai sejahtera, dijauhkan dari sakit penyakit. Berkati single parent juga Tuhan, Engkau memberkati. Berkati juga Bapa setiap mereka yang ada dalam keadaan tertekan, putus asa, yang tertindas, yang ingin keluar dari setiap beban persoalan hidup mereka. Biar Tuhan Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa hadir bagi mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, pornografi, minuman keras, kemabukan, perjudian, pornografi, yang terikat dengan game online Tuhan, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kecemasan, di dalam nama Yesus Tuhan beri pemulihan. Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara ini Bapa. Tuh bungkus bangsa ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Hujan pertobatan terjadi atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin. Berkati TNI Polri Tuhan, mereka bertugas untuk menjalankan apa yang berkenan di mata Tuhan. Berkati para tim medis Bapa untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat ini dalam menangani COVID-19. Kami percaya tidak ada kematian massal, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Bahkan Engkau memberkati setiap pulau-pulau Tuhan, bangsa-bangsa dimanapun berada. Tuhan di Asia, Afrika, Amerika, Australia, Tuhan tutup bungkus di dalam kuat kuasa darah-Mu, supaya mereka Tuhan boleh mengalami apa yang Tuhan sudah rancangkan, itu kebangunan rohani di hari-hari ini. Di atas bangsa kami, di atas seluruh bangsa-bangsa, ada orang-orang yang berdoa malam hari ini yang Tuhan pilih menjadi wakil-Mu untuk berdoa bagi kota dan bangsa-bangsa. Kami percaya kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita buka hati dan tangan kita menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat berhasil. Hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share. Saudara, terus bantu channel ini untuk berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang agar semakin banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetaplah bersukacita. Shalom.